Bab 15. Misteri. Tok tok tok. Malam telah larut. Bahkan hanya ada suara serangga malam yang menjadi musik penghantar lelap bagi siapapun. Namun entah apa perlu seseorang yang tengah malam mengetuk pintu rumah Elvano. Siapa sih malam-malam ketuk pintu? Tanyanya sembari menyibak selimut. Ya, berbeda halnya dengan Nada yang kamarnya berada di lantai 2. Elvano sendiri lebih menyukai kamar tamu di dekat ruang tamu daripada kamarnya yang juga berada di dekat ruang keluarga. Tok tok tok. Suara ketukan itu semakin terdengar jelas. Tentu saja hal itu membuat Elvano kian geram. Siapa sih? Dengan hati-hati, Elvano lantas membuka pintu utama rumahnya. Loh, kagak ada orang. Woi, siapa sih? Malam-malam juga ngerjain orang, teriaknya saat mendapati tak ada seorang pun di luar. Apa ini? Perhatiannya teralih begitu melihat secari kertas putih dengan tulisan merah seperti bercak darah. Hati-hati. Hati-hati? Apaan sih? Kagak lucu. Elvano yang kesal mendapatkan teror itu, lantas merobek dan membuangnya begitu saja, tanpa berpikir akankah benda itu kan berguna nantinya. Ada apa nak? Enggak pak, enggak apa-apa. Cuma tadi kayaknya Vano salah dengar ada orang ketuk pintu. Kilahnya yang tak sepenuhnya berbohong. Ketuk pintu? Enggak salah dengar kamu. Mana ada jam segini orang bertamu? Tanya Arya, ayah Elvano, sembari menunjukkan arloji yang melingkar di tangannya. Mungkin aku emang salah pak. Ya udah ayo masuk lagi, ajak Elvano menutupi apa yang sebenarnya terjadi, karena ia sebenarnya sudah mencurigai seseorang di balik semua ini. 1 hari sebelumnya, Ervin yang tengah terlelap di rumah kecilnya harus dikejutkan dengan sebuah batu yang mengenai kaca kamarnya hingga pecah. Hei, mau apa kalian? Siapa kalian? Tanya Ervin begitu matanya menangkap sosok berpakaian hitam di balik redupnya kamar yang hanya diterangi lampu tidur itu. Ayo ikut. Kalian mau apa? Jangan banyak omong lu. Tunggu, sepertinya gue bilang jangan banyak omong. Sebuah hantaman tepat mendarat di pelipis Ervin, di mana sebuah luka juga pernah ada di sana hingga akhirnya ia pingsan. Ayo bawa. Sebuah suara menginstruksi 2 rekannya untuk lekas membawa pergi Ervin sebelum sang ibunda masuk. Ervin, nak, ada apa nak? Buka pintunya. Nyaris saja terlambat, sebuah suara kian membuat para komplotan itu tergesa-gesa hingga menjatuhkan ponsel milik Ervin yang sepertinya merekam pembicaraan mereka sejak awal. Duh, gimana ini? Malam telah larut, bahkan mungkin hampir saja pagi. Sang ibunda yang pada dasarnya adalah seorang janda harus kebingungan lantaran tak tahu harus berbuat apa. Ervin, apa ini ada kaitannya sama hilangnya Ervin? Elvano tampak menimang pikirannya. Sebenarnya ia masih menduga Leo lah dalang dari semua ini. Namun tak menutup kemungkinan juga jika ini adalah jebakan dari Ervin sendiri. Elvano kembali membuka rekaman yang tadi pagi dikirimkan oleh Nando. Yaitu adalah rekaman suara dari ponsel Ervin saat ia hilang. Tapi kagak ada suara Leo. Otaknya terus berputar. Ia tak mengerti akan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga rasanya malam terasa semakin panjang untuknya ingin lekas memperjelas semuanya pada Leo. Matanya terasa panas. Ingin rasanya ia menangis. Menangisi semua yang telah terjadi. Persahabatannya yang hancur, hilangnya Ervin, Nada yang masih terbaring lemah. Mengapa semua terasa seperti takdir mempermainkan perasaannya? Tuhan, aku salah apa? Teriaknya sembari mengacak rambut hitamnya lebat. Bahkan nyaris semalaman sudah ia tak kunjung tidur. Ia terus mencari celah apa yang sebenarnya tampak dalam heningnya Ervin kemarin. Esok harinya di sekolah. Van, gimana? Lu dapat info apa tentang hilangnya Ervin? Gua kagak dapat apa-apa lah. Nah, mendingan nanti pulang sekolah kita datengin rumahnya. Buat apa? Ngajak emaknya si Ervin ke kantor polisi untuk bikin laporan. Ya elah, lu kan tahu kalau emaknya kagak mau diajak ke kantor polisi. Duh, ya juga. Gue baru tahu kalau emaknya trauma sama yang namanya polisi setelah kecelakaan itu. Kecelakaan keluarga Ervin? Tanya Elvano memperjelas apa yang dimaksud Nando. Iya, kan papanya meninggal karena itu. Terus investigasinya lama tuh. Sama pengobatan Ervin yang sampai 1 tahun. Oh iya, gue inget. Terus apa hubungannya sama polisi? Kan emaknya kena interogasi dalam keadaan syok tuh. Lah, lu gimana sih? Lu lupa? Sorry, gue baru ingat. Nah, gue juga dapat peringatan hati-hati di rumah gue. Mana pakai darah gitu. Ih, gila.
Kok kayak di sinetron-sinetron gitu? Ah, lu kebanyakan nonton. Entahlah, gue kagak tahu. Intinya gue malah jadi mikir Leo yang udah teror gue. Lu seuzon aja terus, protes Nando yang sedikit kesal dengan pemikiran Elvano. Gue kagak seuzon, terakhir yang punya masalah sama gue dan Ervin itu dia. Dan bukannya dia juga suka sama Nada. Tapi apa masalahnya sama Ervin? Bisa jadi karena Zea. Benar juga apa yang lu bilang. Nando tampak berpikir lebih keras lagi. Dan tampaknya kali ini ia setuju dengan asumsi Elvano yang sebenarnya belum terbukti benar atau tidaknya. Lu mau langsung balik apa ke rumah sakit dulu, Van? Gue mau ke rumah sakit dulu, ada hal yang perlu gue beresin. Ya udah, gue ikut. Kagak usah, gue masih mau cari tahu tentang masalah teror gue dan Ervin ini, bisik Elvano saat mengetahui ada Leo yang juga ada di parkiran mobil tak jauh dari tempat ia berdiri saat ini. Walah, ya udah, lu hati-hati. Kalau ada apa-apa, lu bilang gue, sahabat gue tinggal lu, Van. Oke, lu kagak perlu khawatirkan gue bisa jaga diri. Keduanya pun berpisah di gerbang sekolah. Nando yang pulang mengendarai motor metiknya pergi ke arah kiri, di mana jalan biasa mereka pulang. Sementara Elvano, arah yang berlawanan, menggunakan mobilnya langsung menuju ke rumah sakit. Dan benar saja, dari belakang mobil Leo tampak mengikutinya. Apaan coba? Kenapa dia ngekor mulu? Tanya Elvano yang menatap mobil Leo dari spion depannya. Ah, entah. Elvano lantas menginjak pedal gas dan terus melaju dengan kecepatan tinggi untuk menghindari kejaran Leo. Namun Leo tetaplah Leo. Ia juga tak kalah skill dengan kehebatan Elvano dalam menyetir. Namun semua kian mencurigakan saat Elvano sampai di gerbang rumah sakit. Leo tak lagi membuntutinya, melainkan pergi ke arah lain. Lu lihat aja sampai gue dapetin bukti-buktinya, tamat lu yo. Gumam Elvano setengah mengancam. Namun sesampainya ia di ruang cempaka, nihil, tak ada Nada di sana. Bahkan Nata pun tak terlihat sama sekali. Duh, gue gak salah kan? Ini ruang cempaka 5. Tempat Nada dirawat, tanyanya bingung dan mendapati bukan lagi Nada yang menempati ruangan itu. Elvano panik, lantas tak terpikirkan untuk menghubungi Nata. Ia justru mendatangi suster yang bertugas di bagian administrasi rumah sakit. Entah apa yang ada di pikiran Elvano. Padahal jika ia ingin bertanya, bukankah ia bisa bertanya pada suster yang bertugas di ruangan itu? Sus, pasien atas nama Nada apakah sudah pulang? Sebentar, Anda ini siapa? Saya Elvano, sahabat Nada. Ada apa ya? Begini mas, jadi kemarin ada yang mau bawa pasien pergi. Jadi dari pihak keluarga memperketat penjagaan pasien. Oh gitu ya. Ya sudah, sekarang ruangannya di mana? Sebentar mas, pinta suster itu sembari mengangkat gagang telepon. Tampaknya ia sedang menghubungi seseorang. Selamat sore pak, ini ada tamu atas nama Elvano. Katanya sahabat dari pasien, apakah boleh masuk? Baik pak, jawab suster itu setelah tampak mendengar instruksi dari keluarga pasien yang kemungkinan adalah Nata. Silakan masuk mas, sekarang pasien ada di ruangan ICU. ICU? Sontak Elvano memekik kaget, tubuhnya gemetar dan ia membayangkan apa sebenarnya terjadi pada Nada. Oh terima kasih sus, teriak Elvano sembari berlari menuju ruang ICU. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Nata yang duduk lemas di kursi tunggu. Bang Nata, kenapa? Nada kenapa bang? Kok sampai dibawa ke ICU? Lagi-lagi kekhawatiran berlebih Elvano tercetak jelas melalui tata bicaranya. Ceritanya panjang Van, kemarin ada yang coba mau bawa Nada keluar rumah sakit dan tadi pagi dia sempat kejang terus drop, sampai berhenti juga detak jantungnya. Apa bang? Kenapa abang gak kasih tahu Vano? Teriak Elvano geram. Ia sepenuhnya sadar ia bukan siapa-siapa bagi keluarga Nada. Namun untuk ukuran sahabat, ia juga berhak tahu perkembangan Nada. Kamu masih sekolah, Van. Abang takut kamu keganggu. Enggak lah bang, malah kayak gini aku ngerasa bersalah. Udah Van, kamu gak salah. Nada udah baikan. Terus sekarang gimana keadaan Nada? Tanya Elvano yang kini dengan mata yang berkaca-kaca. Nyaris saja air mata tumpah sebagai gambaran hancurnya perasaan Elvano saat ini. Alhamdulillah udah membaik Van, bahkan dia udah melewati masa komanya, kondisinya juga udah stabil. Apa bang? Abang gak lagi nenangin perasaanku kan? Elvano masih menatap Nata tak percaya. Kali ini ada semburat senyum yang terlukis di wajahnya. Enggak Van, abang gak bohong. Kamu mau temui dia belum sadar tapi kondisinya udah membaik. Aku boleh masuk bang? Sebentar ya. Nata tampak meninggalkan Elvano yang matanya kian penuh dengan air mata. Entah antara haru juga sedih yang bercampur dalam perasaannya. Nak, Vano, masuk nak. Tante? Elvano masih tak percaya jika Nina, ibunda Nada yang mempersilahkannya masuk.
Iya, masuklah nak. Terima kasih tante. Dengan sigap, Elvano membuka pintu kaca itu. Begitu ia tahu banyak selang infus terhubung satu sama lain di tubuh Nada, air matanya tak lagi mampu terbendung. Nada, panggil Elvano sembari memaksakan langkahnya lemas mendekati Nada yang matanya masih terpejam. Da, lu kapan sadar da? Lu kapan kasih support buat gue lagi? Lu kapan bisa nengahin konflik gue sama Ervin? Lu tahu dah, ternyata persahabatan kita gak bisa hidup tanpa lu. Gua gak becus jaga persahabatan kita dah. Gua mohon bangun dah, bangun Nada. Elvano terus menyebut nama gadis itu. Meski entah berapa lama ia tak membuka matanya, tapi kecantikannya tak pernah berkurang sedikit pun. Bunda, panggil Nada lemah di balik masker oksigennya. Nada, Bunda, dah, lu udah siuman? Tanya Elvano yang bodohnya tak segera memanggil pihak keluarga saking bahagianya ia. Tante, Bang Nata, Nada sadar, teriak Elvano begitu pintu kaca itu berhasil ia buka. Apa Van, kamu gak bohong kan? Enggak tante, Nada panggil-panggil tante. Dina lantas masuk untuk mengecek keadaan putrinya, sedangkan Elvano melengang begitu saja untuk memanggil dokter. Dok, itu kawan saya sudah siuman. Nada, tanya sang dokter yang sudah paham dengan Elvano. Iya dok, keduanya pun bergegas ke ruang ICU diikuti dua perawat cantik. Van, kamu gak lagi ngigok kan? Enggak lah bang, ada-ada aja sore-sore gini ngigok. Syukur kalau gitu, semoga ini pertanda baik. Untuk keluarga pasien harap tunggu di luar. Baik dok. Ketiganya hanya mondar-mandir sembari melantunkan doa untuk kebaikan Nada. 1 bulan lebih sudah ia koma dan baru kali ini ia kembali bersuara. Apakah ada yang bernama Ervin? Ervin? Sontak ketiganya terkejut. Tentu saja pandangan keluarga Nada terarah pada Elvano yang selama ini mereka kira adalah kekasih Nada. Ervin kawan saya dok. Ada apa ya? Elvano buka suara meski ada ragu dalam hatinya. Pasien beberapa kali menyebut nama Ervin, namun kini sudah kembali terlelap. Belum sadar dok? Sabar bu, sepertinya putri ibu tidak mengalami gangguan pada ingatannya. Ia sudah sembuh dan kondisinya sudah membaik, tinggal menunggu sadar sepenuhnya. Alhamdulillah, boleh saya masuk? Silahkan. Baiklah, saya permisi. Terima kasih dok. Sesaat kemudian Nata mengajak Elvano bicara, 4 mata di tempat yang berbeda. Van, abang mau tanya sama kamu. Iya bang, tanya aja. Kayak mau tanya apa aja. Kali ini abang serius. Iya apa bang? Kamu suka sama Nada? Aku? Enggak lah bang. Aku sama Nada itu cuma sahabat, enggak lebih. Tapi abang punya firasat kamu mencintai Nada. Elvano terdiam sejenak. Ia memang mencintai Nada, namun ia kian merasa tak mungkin mendapatkan gadis itu. Ditambah seseorang yang ada dalam alam bawah sadarnya pun Ervin. Van, iya bang, ada apa? Abang tanya sekali lagi, kamu suka sama Nada? Enggak bang, lagian Nada itu sukanya sama teman Vano yang kemarin. Namanya Ervin. Elvano hanya mengangguk lesu. Ya, seharusnya ia bahagia jika Nada sudah sadar. Namun hatinya tak dapat berkilah jika ia benar-benar terluka parah. Tapi abang lihat mereka biasa aja. Justru sebelum ini malah kamu yang dekat sama Nada. Bang, aku tulus sayang sama Nada sebagai sahabatku. Tugasku jaga dia. Dan tentang Ervin, mungkin mereka masih ada dalam masa adaptasi. Nata yang memiliki intuisi kuat, ia hanya memicingkan alisnya, tanda kurang percaya akan apa yang baru saja dikatakan Elvano. Bang, yang jelas, abang harus hati-hati jaga Nada. Situasi saat ini kurang baik, kayaknya ada yang berusaha neror kita. Jadi, Vano minta abang hati-hati. Maksudmu, bukannya ada yang nyoba buat culik Nada tapi ketahuan? Iya, kok kamu tahu? Itu kejadiannya hampir bersamaan dengan seseorang yang kirim kertas bertuliskan hati-hati ke rumahku. Serius kamu Van? Serius? Buat apa aku bohong? Nata hanya manggut-manggut. Tanda mulai mencerna kata-kata Vano. Dan memang apa yang dikatakan Elvano benar. Mereka harus berhati-hati. Bisa jadi orang di sekitar mereka juga yang mengirimkan teror itu. Oke, terima kasih kalian telah mendengarkan cerita saya Nada Tanpa Suara dari novel Nada Tanpa Suara. Jika kalian ingin mendapatkan bukunya, kalian cukup DM Instagram Altaira07 atau ke penerbit langsung yaitu penerbit Sinar Pena Amala. Dan jika kalian ingin membacanya secara gratis, cukup kalian buka aplikasi Wattpad dengan username Ama Altair Aquaris. Oke, terima kasih teman-teman. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!
Yeah, I got what grand in my diamond, yeah, bump. Who quarter million, my go yard though. I win the game, so you still got to show. Born with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DR by folks. Cause I get me some head, she been that shit over.